peran strategis memantau pemilihan. Saya dari Perisai Demokrasi Bangsa, jadi ini murni niat kami untuk meningkatkan kepercayaan pemilu yang demokratis, transparansi, dan akutabel. Memantau pemilu sih apa sih gitu. Saya harap adalah dari ornamen masyarakat yang mendaftarkan menjadi pemantau pemilu, bergerak dengan aksi mengabdi dengan setulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Demokrasi, sik asik. Semoga pemirsa yang ada di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada demokrasi kali ini kita kedatangan tamu nih dari pemantau pemilihan Perisai Demokrasi. Telah hadir Mas Edi, Ketua Perisai Demokrasi Kabupaten Semarang. Kita akan berbincang-bincang tentang mata rakyat di Pilbub Semarang 2024, peran strategis pemantau pemilihan. Oke, bisa diperkenalkan diri dan organisasi pemantau yang Anda wakili dulu, Mas. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Edi, sering dipanggil Edi. Saya dari Perisai Demokrasi Bangsa, lebih tepatnya. Dulu Perisai Demokrasi Bangsa itu terbentuk seluruh Jawa Tengah, dan tiap kabupaten dan kota itu harus mewakilkan 2 atau 3 orang, Mas, tiap kabupaten kota se-Jawa Tengah. Nah, sebelum Perisai Demokrasi Bangsa pun di tiap kota kabupaten itu memiliki namanya tersendiri, yaitu pengawas partisipatifnya itu. Kalau di Kabupaten Semarang itu terkenal namanya Gaslur, Gerakan Awasi Pemilu oleh Rakyat, yang mana itu dibentuk alih-alih di RTL, Rencana Tindak Lanjut Sekolah Pengawas Partisipatif SKPP, dari tahun 2020 sampai 2022 kalau nggak salah ya, Mas, dari SKPP P2P. Nah, jadi tiap pengawas partisipatif kabupaten kota seluruh Jawa Tengah itu membentuk aliansi dan terbentuklah yang namanya Perisai Demokrasi Bangsa di Kabupaten Pati. Dan akhirnya di pemilu pilkada kemarin di tiap kabupaten kota disuruh menjadi pemantau pemilu. Oke, Mas, selanjutnya nih, apa yang membuat Anda tertarik atau terpanggil menjadi pemantau pemilu atau pemilihan nih? Untuk saya sendiri ya, Mas, soalnya di Perisai Demokrasi Bangsa kan ada banyak anggota nih. Kalau saya sendiri itu mengenai amanah, yang mana dulu itu saya terpilih menjadi salah satu kader SKPP di tahun 2020 dan dilanjutkan menjadi kader Gaslur. Akhirnya dari Gaslur di Bawaslu Kabupaten Semarang ada pendidikan P2P di tahun 2023, dan akhirnya saya juga yang menjadi perwakilan di Kabupaten Semarang 2 orang, Mas, di waktu itu di Gaslur. Tapi dari perwakilan lain itu masih banyak, tapi dari khususnya organisasi pengawas partisipatif di Kabupaten Semarang Gaslur itu ada 2, saya sama Mas Fahreja. Dan saya di Perisai Demokrasi ini saya merasa terpanggil nih, mempunyai amanah untuk menyalurkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di pendidikan pengawasan partisipatif P2P di Kabupaten Semarang di Gria Bersada itu. Masa sih dari pendidikan itu dan di pilkada kemarin ada kesempatan untuk menjadi pemantau pemilu, saya tidak hadir kan, yo kagak enak sekali. Ada waktu, ada kesempatan, dan juga ada yang mau membantu, ada membimbing, saya lewatkan dengan sia-sia. Jadi saya ingin berproses juga, di situ ada wadah juga
dibantu dari teman-teman kabupaten kota, dan itu pertama kalinya Mas saya menjadi pemantau pemilu di Pilkada 2024 kemarin. Ya walaupun masih belajar, alhamdulillah sukses. Ya terbilang sukses sih menurut saya. Tapi menurut teman-teman atau menurut khalayak umum tidak tahu, tapi setiap acara atau setiap tujuan pasti ada kurang lebihnya. Mungkin itu sih Mas. Oke, selanjutnya nih. Apa peran utama pemantau dalam konteks pilkada ya, Mas? Menurut pengetahuan saya, pemantau pemilu itu berperan aktif mengenai meningkatkan kepercayaan pemilu, kredibilitas pemilu oleh masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Karena apa? Kita sebagai pemantau pemilu ialah bersifat independen, yang mana kita itu organisasi yang non profit Mas, atau tidak memiliki sokongan dana dari pihak manapun, melainkan kita itu mendapatkan dana dari sumbangsih dari anggota-anggota, dari pimpinan anggota sendiri untuk menjalankan roda organisasi. Jadi bagaimana sih kita menyeleweng dalam pemilihan umum tersebut, sedangkan kita dana pun dari diri sendiri. Jadi ini murni niat kami untuk meningkatkan kepercayaan pemilu yang demokratis, transparansi, dan akuntabel. Gitu sih. Oke. Terus bagaimana nih Mas proses mendapatkan akreditasi atau izin resmi untuk pemantau pilkada? Alhamdulillah untuk yang di Kabupaten Semarang kan yang mengurus saya dan anggota-anggota teman-teman di Kabupaten Semarang Mas. Iya. Itu sangat dibantu oleh Bapak Komisioner KPU, Pak Talkis, Masil Manafian. KPU Kabupaten Semarang itu sangat welcome pada kami dan sangat membantu dan membimbing kami untuk mendaftarkan menjadi pemantau pemilu. Ya walaupun kita itu dari awal dibimbing dari Ketua Umum Perisai Demokrasi Bangsa Mas Rizka Hasbala, dari Ketua Jawa Tengah, dan saya menjadi koordinator itu langsung ditunjuk Mas pada waktu itu. Jadi itu apa ya, sesuatu yang sangat real. Pertama kali tidak ada pengalaman sama sekali, saya terjun langsung di lapangan, tidak ada gambaran oh ini tuh pemantau pemilu gunanya apa, nanti disokong dana atau enggak, punya anggota atau enggak. Itu pertama kali Mas, dan alhamdulillah dari teman-teman koordinator kabupaten kota se-Jawa Tengah itu saling membantu, saling bertukar informasi di grup WhatsApp, cuma grup WhatsApp itu Mas. Dan juga kita mengisi formulir berkas, dan juga dananya dari kas anggota tersendiri, membuat cap, membuat apapun itu. Dan alhamdulillah di Komisioner KPU Kabupaten Semarang, dan alhamdulillah kita terverifikasi menjadi pemantau pemilu satu-satunya di Pilkada Kabupaten Semarang di tahun 2024. Oke. Terus apa saja nih tahapan pilkada yang biasanya paling rawan dan memerlukan pengawasan ketat dari pemantau? Pada saat itu kami pemantau pemilu Perisai Demokrasi Bangsa di Kabupaten Semarang Mas, itu pada saat mendaftar di tahapan pendaftaran, seharusnya itu dari pendaftaran, tapi kita itu mendaftar pada saat kampanye. Nah, kampanye pemilu. Jadi dulu itu yang kami temui pada saat menjadi pemantau pemilu ada 3 tahapan, yang mana itu kampanye, terus pemungutan suara, penghitungan suara. Tapi untuk yang harus diawasi itu seluruhnya Mas. Kalau rawan semua, tapi yang paling rawan itu ketika pemungutan suara dan penghitungan suara, yang mana pemantau pemilu itu tidak bisa
langsung terjun ke lapangan, langsung lihat realnya itu gimana antara KPPS dan PTPS itu bekerja. Soalnya kita itu di luar mas pada saat hari H. Jadi gimana yo, kita yo lihat dari luar, jadi kita melihatnya itu dari telinga, dari mata itu memantau dari HP, oh kejadian yang rawan itu di sana, langsung kita terjun. Dan juga anggota pemantau pemilu Partai Demokrasi Bangsa di Kabupaten Semarang itu terbilang sedikit mas, cuma ada 8. Jadi tiap TPS ya kita tidak bisa kaget bunsin mas, membelah menjadi banyak ya. Ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja pada saat hari H kemarin. Oke, untuk selanjutnya nih Mas, bisa berbagi pengalaman unik gak atau tantangan yang Anda hadapi saat memantau pilkada di lapangan? Untuk saya sendiri dan teman-teman setelah melakukan pemantauan pada saat pilkada kemarin ya Mas. Kalau saya sendiri itu pada saat hari H pemungutan suara itu, saya kan keliling Mas tiap-tiap TPS, dan tiap-tiap warga itu taunya itu saya menjadi supervisi dari KPU atau Bawaslu. Jadi hal yang saya tangkap itu kurangnya pengetahuan akan adanya pemantau pemilu. Pemantau pemilu sih apa sih itu tuh? Organisasi apa? Apa penyelenggara pemilihan umum itu tambah 1. Itu menjadi yang saya tangkap pada saat itu. Kalau teman-teman itu ceritanya itu pada saat di TPS mengawasi di situ itu disepelekan mas. Itu ada kejadian aneh yang menjanggal, kayak seperti contoh linmas itu ikut-ikutan masuk di gobong atau lah, itu langsung diingatkan lewat WA, itu kok linmas masuk, ada apa? Itu gak dibalas mas sama KPPS atau PTPS nya, padahal kita sebagai pemantau ya tugasnya kayak gitu kan. Transparansi nya gimana sih kok kagak, kita itu kayak gak ada harga dirinya gitu. Padahal kita itu udah bener-bener terverifikasi menjadi pemantau pemilu, memiliki akreditasi itu dari KPU Kabupaten Semarang, dan udah legal kita itu keliling di Kabupaten Semarang pada saat pilkada. Jadi kurang lebihnya atau kesimpulannya, kurangnya pemahaman pemantau pemilu itu apa dari masyarakat. Jadi kurang paham nih, itu organisasi atau badan hukum apa, itu sih mas. Oke, untuk selanjutnya lagi nih, bagaimana cara pemantau pemilu memastikan netralitas dan tidak berpihak ke kandidat manapun? Untuk kami sendiri melihat ornamen netral atau tidaknya, kita melihat dari kita sendiri dulu mas. Kita netral karena dari tujuan kita membentuk pemantau pemilu itu benar-benar murni untuk meningkatkan kredibilitas pemilihan yang demokratis, transparansi, dan akuntabel. Kalau kita dari pemantau pemilu melihat ornamen lain, dia itu netral atau tidak, tergantung tujuannya. Tujuannya pada saat melakukan sesuatu, katakanlah ornamen itu melakukan laporan dugaan pelanggaran, nah itu dia itu tujuannya apa, atau benar-benar murni peduli kepada pemilihan, atau benar-benar ada tujuan lain. Itu bisa dilihat dari tujuannya, dia itu netral atau enggak sih mas. Jadi kurang lebihnya dilihat dari tujuannya. Selanjutnya nih mas, apakah pemantau juga punya peran dalam melaporkan dugaan pelanggaran? Terus bagaimana mekanismenya? Oh, tentang itu jelas mas, kita itu memiliki peran aktif dalam pelaporan dugaan pelanggaran, yang mana tujuan kami yaitu
mencegah adanya pelanggaran pada saat pemilu. Untuk mekanismenya kita bisa melakukannya secara online atau secara langsung. Kita mekanismenya dari awal hingga akhir, kita awal itu mengumpulkan bukti adanya dugaan pelanggaran terkait ada bukti foto, video, atau suara. Langsung kita lapor secara langsung ke KPU atau Bawaslu. Untuk pada saat pemilu pilkada kemarin, kami tidak menemukan dugaan pelanggaran. Jadi untuk lebih detailnya, kami ya belum bisa berbagi pengalaman gitu, Mas. Oke, terus seberapa besar nih Mas pengaruh laporan pemantau terhadap proses penegakan hukum dan putusan KPU atau Bawaslu? Untuk seberapa besarnya sih, Mas, kita itu, saya lebih pertegas lagi, tujuannya pemantau pemilu Perisai Demokrasi Bangsa ialah benar-benar murni untuk meningkatkan kepercayaan akan mengenai pemilu yang demokratis, transparansi, dan akuntabel. Karena kami pun dibentuk itu dari organisasi Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dari SKPP, P2P, tiap kota kabupaten. Dan alhamdulillah sekarang terbentuk menjadi pemantau pemilu tingkat Republik Indonesia yang telah mendaftarkan MOU kemarin itu, Mas. Alhamdulillah. Dan juga kami itu organisasi yang non profit atau tidak memiliki sokongan dana dari manapun. Jadi tingkat kepercayaan dari masyarakat untuk kami itu insya Allah bisa dibilang 100% atau ya kurang ya sedikit lah, karena kita bergerak murni mewakili dari masyarakat untuk masyarakat. Oke, terus dalam era digital nih Mas yang sekarang ini, apa peran teknologi bagi pemantau? Apakah membantu atau justru menambah tantangan nih? Sangat membantu, Mas. Peran digital untuk kami tersendiri yang mana anggotanya tiap kabupaten kota itu terbilang sedikit. Dengan teknologi kita bisa berkomunikasi lewat HP dan tiap kota kabupaten kita saling berkomunikasi lewat handphone untuk berkabar, bertukar informasi, bertukar pengalaman lewat teknologi tersebut. Dan kita bisa mencari apapun, mencari informasi apapun lewat teknologi. Teknologi itu ya Mas, kalau kita itu bisa menggunakannya secara efektif dan positif, itu seperti kalau bahasa Jawanya itu cupu manik astagina. Bisa digunakan dengan apapun yang kita inginkan. Tapi ketika kita tidak bisa menggunakannya dengan bijak, ya kita itu menjadi bukan berpengaruh tapi terpengaruh. Itu sih Mas, efek sampingnya. Lalu menurut Mas Edi nih, sejauh ini apakah masyarakat udah cukup paham peran pemantau? Untuk saat ini menurut saya pribadi itu belum paham, Mas. Pemantau pemilu itu di masyarakat itu apa sih? Itu masih ada pertanyaan banget. Jadi tantangan saya dan teman-teman pemantau pemilu khususnya Perisai Demokrasi Bangsa itu melakukan sosialisasi ya, walaupun kecil atau besar kita akan upayakan Mas nantinya ke depannya untuk mensosialisasikan Perisai Demokrasi Bangsa pada saat menjadi pemantau pemilu itu tujuannya apa, badan hukumnya apa, dan legalitasnya gimana. Itu insya Allah akan kita lakukan ke depannya. Oke Mas Edi, selanjutnya nih, apa harapan Mas Edi terhadap pilkada mendatang, khususnya terkait peran pemantau dan partisipasi publik? Untuk pilkada
mendatang saya harap ada pemantau pemilu lagi dari Perisai Demokrasi Bangsa, dan khususnya ya walaupun bukan saya harap adalah dari ornamen masyarakat yang mendaftarkan menjadi pemantau pemilu untuk mensukseskan pilkada mendatang, yang mana tujuannya untuk meningkatkan pemilu yang demokratis, transparansi, dan akuntabel. Oke, selanjutnya nih, kalau boleh berpesan kepada pendengar, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga untuk membantu proses pilkada yang bersih? Dari saya untuk teman-teman pemilih di Kabupaten Semarang khususnya, tujuannya dari kita membentuk pemilu yang bersih itu tujuannya juga tidak lain akan berdampak ke kita tersendiri. Jadi ya harus kita mulai dari diri sendiri dulu, Mas. Kalau kita menuntut orang lain untuk menjadi pemilu yang bersih, ya mana bisa. Jadi harus kita lakukan dari awal itu dari kita diri sendiri dulu. Kita peduli dulu terhadap pemilu yang bersih. Kalau kita udah peduli terhadap pemilu yang bersih, kita akan menularkan virus-virus dan teman-teman akan mengikutinya. Nabi Muhammad pun berpesan kepada umatnya, janganlah engkau itu duduk di depanku, karena saya itu bukan umatmu. Janganlah duduk di belakangku, karena kamu itu bukan bawahanku. Duduklah di sampingku. Kita bersama-sama berjalan menuju kebaikan untuk menuju ke surganya Allah. Jadi kita itu harus bersama-sama bergerak untuk mensukseskan pemilu yang bersih. Gitu. Oke Mas Edi, terima kasih nih. Oke, untuk penutup nih Mas Edi, biasanya di podcast Demokrasi saya tuh minta kata-kata nih. Oke, Udah Mas. siapin kata-kata belum nih? Udah, Mas. Udah, Siap. oke, nanti aku teriakin langsung ucapin ya. Oke, kata-kata hari ini Mas Edi. Bergerak dengan aksi, mengabdi dengan setulus hati. Saya Edi, cukup sekian dan terima kasih. Oke, demikian podcast kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.